Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan dari Prodi Teknik Informatika 2019 Universitas Islam Negeri Yogyakarta dengan NIM 1910600552. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menyikapi dan langkah mencegah penyebaran COVID-19. Ya, langsung saja kita ke pembahasan. Saat ini di seluruh dunia sedang menghadapi masalah penyebaran coronavirus atau COVID-19. Banyak negara berlomba-lomba mencari solusi dan mencari jalan keluar atas permasalahan coronavirus atau COVID-19. Selain belum ditemukan obatnya, jenis virus ini belum pernah diketahui dengan jelas oleh para dokter kesehatan. Proses penyebarannya pun juga sangat cepat jika masih banyak masyarakat yang masih belum paham cara mengatasi dan menghindari penyebaran virus COVID-19 ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga telah meningkatkan status virus corona atau COVID-19 menjadi pandemi. Maka dari itu, banyak negara membuat peraturan baru untuk mengatasi masalah pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Salah satunya yang ada di Indonesia. Pemerintah membuat peraturan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan di dalam rumah dan isolasi diri selama 14 hari. Setelah itu, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing dan juga perintah untuk menggunakan masker jika akan bepergian, itu pun kalau ada kepentingan yang sangat penting dan darurat, serta juga melarang kegiatan yang sifatnya memicu kerumunan dan banyak orang berkumpul. Meskipun begitu, pemerintah juga menutup mal dan pasar-pasar selama masa pandemi dan menutup tempat transportasi serta tempat-tempat ibadah guna mengatasi penyebaran COVID-19 agar tidak semakin merajalela. Setelah 1 bulan, lama-kelamaan sebagian masyarakat merasa bosan dan memilih untuk melakukan kegiatan seperti biasanya di luar rumah. Padahal masa pandemi masih belum berakhir dan pemerintah masih melarang masyarakat untuk tidak keluar rumah, apalagi bepergian untuk hal yang tidak penting. Maka efeknya, angka pasien yang positif terkena virus COVID-19 semakin bertambah dari hari ke hari. Banyak masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah dan lebih mementingkan kepentingan sendiri. Tak luput juga banyak masyarakat yang malah semakin stres dan takut karena semakin banyaknya pasien positif COVID yang semakin hari malah semakin banyak yang terserang COVID-19. Dampaknya, banyak masyarakat yang telah mengubah mindsetnya dan menganggap orang yang mati terkena COVID-19 bisa menyebarkan dan menjadi momok di dalam masyarakat. Selain itu, dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia sangat terasa pada berbagai bidang. Berikut beberapa bidang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. A. Bidang ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 di bidang ekonomi yaitu hancurnya ekonomi di Indonesia karena banyaknya perusahaan dan tempat kerja yang ditutup sebagai mata pencaharian para pekerja dan buruh yang bekerja di perusahaan dan di tempat kerja tersebut, dan akhirnya menyebabkan krisis ekonomi dan melonjaknya angka kriminalitas. Dan B. Bidang keamanan. Di bidang keamanan, pandemi ini sangat berdampak sekali. Contohnya tindak kriminalitas di jalan, maling, dan tindak kejahatan atau premanisme. Dikarenakan pandemi menyebabkan semua lahan pekerjaan hampir semua tidak ada dan para napi dibebaskan sehingga membuat situasi semakin memburuk. C. Di bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, pandemi sangat amat berdampak pada proses pembelajaran dan penyampaian terhadap para murid. Pasalnya, pada pandemi ini, semua sekolah dan universitas ditutup dan diliburkan dengan diganti dengan sistem online. Banyak permasalahan yang muncul tentang kuota internet yang terbatas dan mahal. Juga proses belajar mengajar menjadi tidak efektif dan sia-sia. Belum lagi tugas yang menumpuk dan membebani para murid sehingga semua murid mengeluh ingin sekolah dan menuntut ilmu seperti biasanya lagi.
Untuk kali ini saya akan sedikit memberikan cara menyikapi dan langkah mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, tidak perlu takut, akan tetapi tetap waspada. Yang kedua, ikuti aturan pemerintah yang telah dianjurkan dan tetap melakukan kegiatan sehari-hari di dalam rumah. Nomor tiga, tidak menyepelekan aturan dan bahaya virus COVID-19. Nomor 4, tetap melakukan social distancing dan menjaga jarak dengan orang lain saat sedang bepergian. Nomor 5, memakai masker dan selalu membawa hand sanitizer jika akan bepergian. Nomor 6, jika Anda atau orang lain di sekitar Anda yang terjangkit virus COVID-19, tidak perlu panik. Cukup lakukan isolasi diri dan menjaga kontak langsung dengan orang di sekitar, juga menjaga kesehatan sesuai protokol kesehatan yang sudah ada. Yang terakhir, nomor 7, selalu menjaga kebersihan diri dan melakukan ibadah, bukan malah menyepelekannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang pandemi COVID-19 ini. Jaga diri baik-baik, jaga kebersihan dan kesehatan, dan jangan lupa bahagia, juga tetap jaga ibadah Anda. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.